Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Venas Farenza dari kelas TI22F. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis dan estimasi biaya UMKM STIM Motor. Di sini saya nggak sendirian. Saya bersama anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Venas Farenza. Dan yang kedua itu ada Rauf Juandi. Dan yang ketiga itu ada Hayatullah Ahmad. Baik, saya Rauf Juandi. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang UMKM STIM Motor ini. Dengan semakin canggihnya teknologi, terutama di bidang transportasi, maka sangat memungkinkan setiap orang memiliki kendaraan seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Tentu hal tersebut dapat dilakukan hanya bagi orang yang memiliki banyak harta untuk membelinya. Akan tetapi di balik semua itu, sekarang ini kita sedang memasuki era krisis finansial, sehingga akan berdampak cukup besar seperti PHK atau pemutusan hubungan kerja, sulitnya mendapatkan lapangan kerja, dan meningginya harga-harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, kita berinisiatif merencanakan sebuah usaha yang memang masih memiliki prospek bagus ke depan, yakni usaha cuci motor, yang mana usaha tersebut belum banyak terdapat di daerah-daerah. Diharapkan dengan adanya usaha ini akan mampu membuka peluang kerja. Selain itu, upaya bagi yang memiliki kendaraan yang tidak sempat mencuci motornya sendiri dapat dicucikan di tempat pencucian Mid Snow West sehingga tetap bersih. Di sini ada 4 ruang lingkup. Yang pertama ada pemasaran, operasi jasa, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang pertama, ruang lingkup pemasaran, yaitu mencakup pada kegiatan dalam menentukan target pasar, berusaha untuk mencapai target pasar tersebut, mempertahankan target pasar tersebut, dan mengembangkan jumlah konsumen dengan cara berkomunikasi dengan pelanggan. Yang kedua, ruang lingkup tentang keuangan, yaitu mencakup pada kegiatan keputusan investasi dan keputusan pembiayaan. Keputusan investasi terkait dengan keputusan untuk mengalokasikan modal dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan keputusan pembiayaan terkait pada keputusan untuk menentukan struktur modal yang terbaik dan paling menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, ada ruang lingkup operasi jasa, yaitu proses operasi jasa yang terdapat di pencucian motor terkait pada pengolahan input menjadi output yang berupa jasa, di mana input berupa sepeda motor yang kotor dan output berupa sepeda motor yang telah bersih. Kegiatan operasi jasa pada cuci motor mencakup pada pencucian motor, pergudangan, dan pengendalian persediaan seperti sampo, silikon, dan lain-lain. Yang terakhir ada ruang lingkup sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia pada pencucian motor merupakan penerapan dari pengelolaan SDM, di mana di dalamnya terdapat proses perekrutan, pelatihan, pemberian upah, bahkan termasuk memberikan PHK kepada karyawan. Baik, saya Hayatullah Ahmad akan melanjutkan presentasi dari Saudara Rauf Juandi. Ini kajian UMKM. Baik, deskripsi umum UMKM tersebut yaitu Mid Snow West adalah usaha mikro kecil dan menengah yang bergerak di bidang jasa cuci motor. UMKM ini biasanya menawarkan layanan mencuci motor dengan harga terjangkau. Pelanggan dapat membawa motor mereka ke lokasi usaha UMKM cuci motor, di mana para pekerja secara profesional membersihkan kendaraan tersebut menggunakan teknik pembersihan yang aman dan efektif. Selain cuci motor, beberapa UMKM cuci motor juga menawarkan layanan pengecatan dan perbaikan ringan pada motor berikut yang akan
perbaiki. UMKM cuci motor biasanya dikelola oleh sekelompok orang atau individu yang berdedikasi tinggi dan memiliki keterampilan dalam membersihkan kendaraan dan memberikan layanan pelanggan yang baik. Potensi UMKM, Made Snowes seperti halnya bisnis mikro kecil dan menengah lainnya, memiliki potensi yang besar dalam hal pertumbuhan dan kontribusi terhadap ekonomi. Beberapa potensi yang dimiliki oleh Made Snowes jasa cuci motor antara lain yaitu permintaan pasar. Dalam era mobilitas yang semakin tinggi, banyak yang akan mencuci motor, baik itu pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Hal ini membuat potensi pasar menjadi sangat besar. Potensi UMKM yaitu biaya modal rendah. Biaya modal dalam bisnis cuci motor dapat ditekan. Terlebih untuk yang ingin memulai bisnis cuci motor secara skala kecil, yaitu modal yang dibutuhkan tentu jauh lebih rendah dibandingkan membangun gedung atau toko. Dan yang kedua, tingginya fleksibilitas. Bisnis cuci motor dapat dijalankan dengan mudah dan dapat disesuaikan dengan keadaan pasar yang berubah-ubah. Potensi UMKM juga potensi untuk inovasi. Ada banyak ruang untuk pengembangan inovasi dan produk unik dalam bisnis cuci motor. Beberapa pemilik usaha mencoba untuk menjadikan produk-produk yang belum tersedia di lain toko, seperti jasa kustomisasi hingga pelayanan pembersihan kendaraan. Dan yang kedua, peluang networking. Dalam menjalankan bisnis cuci motor, pemilik usaha dapat menjalani hubungan dengan rekan bisnis atau petugas kesehatan pada saat pandemi ini. Networking tersebut sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan pasar saat ini. Perkembangan UMKM tersendiri yaitu perkembangan Made Snowes telah menunjukkan pertumbuhannya yang pesat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Perkembangan administrasi seperti pendaftaran usaha atau pembuatan izin usaha pun ikut berkembang. Namun beberapa UMKM cuci motor mungkin masih sulit untuk mengurus administrasi ini dengan benar. Dan dalam proses produksi banyak Made Snowes yang menggunakan alat dan peralatan yang sudah modern, termasuk otomatis berbasis teknologi, sehingga meningkatkan efisiensi produk dan produktivitas. Namun masih ada beberapa UMKM cuci motor yang menggunakan metode tradisional dalam proses cuci motor. Strategis pemasaran Made Snowes berkembang menjadi lebih beragam dengan adanya inovasi dalam perkembangan teknologi seperti media sosial atau aplikasi online. Kemudian akses dan kemampuan untuk menjangkau pelanggan secara luas membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Output UMKM cuci motor juga meningkatkan dalam beberapa tahun terakhir. Terima kasih Hayatullah Ahmad. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan UMKM Made Snowes yang kita teliti. Yang pertama itu ada nama UMKM tersebut adalah Made Snowes. Bidang UMKM-nya adalah di bidang jasa. Berdiri sejak tahun 2022. Jumlah karyawannya saat ini ada 3 orang. Alamatnya ada di Jalan Desa Wadas, RT 1 RW 02 nomor 40 Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Nah, di sini saya akan menjelaskan biaya tenaga kerja UMKM Made Snowes. Cara UMKM Snowes untuk membayar tenaga kerjanya adalah dengan cara sistem bagi hasil atau persenan dari hasil motor yang sudah mereka cuci, yaitu dengan skala 60% untuk owner, 40%-nya untuk karyawan. Berikut cara perhitungannya. Tarif cuci motor itu ada 3. Yang pertama motor kecil itu 15.000 per motor. Yang kedua itu motor sedang
20.000 per motor. Yang ketiga ada motor besar 25.000 per motor. Dan persenannya adalah untuk motor kecil 15.000 dikali 40% sama dengan itu 6.000. Motor sedang, untuk motor sedang 20.000 dikali 40% itu ada 8.000. Motor besar 25.000 kali 40% yaitu 10.000. Biaya produksi UMKM Northwest. Biaya produksi UMKM Northwest dalam satu bulan antara lain, yang pertama itu mereka membeli sabun cuci itu 40 liter dalam satu bulan dengan harga 320.000. Yang kedua itu sabun kit 30 liter mereka habiskan per bulan itu dengan harga 240.000 rupiah. Biaya listriknya adalah 200.000. Uang makannya adalah 20.000 untuk per hari untuk 3 karyawan, berarti 60.000 dikali 20.000 dikali 3 sama dengan 60.000 per hari. 60.000 dikali 30 hari sama dengan 1.800.000. Nah, total biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu bulan adalah 2.560.000 rupiah. Nah, di sini jika dihitung dalam satu hari, biaya produksi jika dihitung dalam satu hari, pendapatan Snowes dalam per hari kurang lebih ada 30 motor. 30 motor dikali 30 hari itu sama dengan 900 motor per bulan. 30 motor dibagi 10 dibagi 3 sama dengan 10 motor per orang. Yaitu dengan rincian sebagai berikut. Sabun cuci sama dengan 320.000 dibagi 900 itu ada 355 rupiah per motor. Habis itu ada sabun kit 240.000 dibagi 900 sama dengan 266 rupiah per motor. Habis itu untuk biaya listrik 200.000 dibagi 900 itu sama dengan 222 rupiah per motor. Untuk uang makan 20.000 dibagi 10 motor sama dengan 2.000 per motor. Total biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu motor adalah 2.843 per motor. Oke, selanjutnya pendapatan karyawan untuk UMKM Snowes. Jika dalam satu hari terdapat 30 motor yang dicuci, dalam 30 motor dibagi 3 orang sama dengan 10 motor per orang. Dalam 10 motor dibagi 3 jenis. Motor kecil. Di sini pertama saya bagi dulu. Motor kecil ada 4 motor, motor sedang ada 3 motor, motor besar ada 3 motor. Nah, jika dihitung 4 motor itu motor kecil berarti 6.000 dikali 4 sama dengan 24.000. Untuk motor sedang itu ada 8.000 dikali 3 sama dengan 24.000. Motor besar itu ada tarifnya 10.000 dikali 3 sama dengan 30.000. Jadi total pendapatan karyawan dalam satu hari dengan estimasi 30 motor per hari yaitu 78.000 per hari yang didapat oleh karyawan. Sekarang pendapatan untuk owner. Jika dalam satu hari terdapat 30 motor yang dicuci, dalam 30 motor dibagi 3 jenis. Motor kecil, motor sedang, dan motor besar. Di sini sudah saya hitung, langsung saya bagi. Untuk motor kecil ada 12, motor sedang ada 9, motor besar ada 9. Jika dihitung, motor kecil 9.000 dikali 12 itu ada 108.000 rupiah. Motor sedang 12.000 dikali 9 sama dengan 108.000 rupiah. Motor besar 15.000 dikali 9 itu 135.000 rupiah. Total pendapatan kotor yang diterima oleh owner adalah 351.000 rupiah. Dari total pendapatan dikurang biaya produksi. Biaya produksi satu motor yang seperti dijelaskan di atas tadi itu adalah 2.843 dikali 30 motor sama dengan 85.290. Jadi 351 dikurang 85.290 sama dengan 265.710. Jadi total pendapatan bersih yang didapat oleh owner Snowes adalah 265.710.000 rupiah per hari.
Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan di UMKM. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM seperti usaha cuci motor adalah sulitnya bersaing dengan bisnis serupa yang lebih besar dan terkenal di area yang sama, kurangnya pemahaman tentang pengaturan keuangan, manajemen bisnis, dan pemasaran. Untuk solusi dalam menghadapi permasalahan tersebut, UMKM dapat melakukan beberapa hal seperti fokus pada pelanggan setia dan memberikan layanan yang lebih baik daripada kompetitornya, memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan media sosial dalam mempromosikan bisnisnya, serta membangun hubungan yang baik dengan pemasok dan karyawan. UMKM juga dapat mempertahankan keuntungan bisnisnya dengan meningkatkan kualitas layanan dan pelayanan serta menciptakan terobosan baru dalam produk dan jasanya. Menjadi kreatif juga bisa menjadi faktor penting dalam meningkatkan bisnis cuci motor. Misalnya dengan menyediakan paket layanan yang terintegrasi untuk cuci motor dengan perbaikan kecil, meluncurkan promo diskon sambutan untuk pelanggan lama dan pelanggan baru, atau menyediakan layanan pick up dan delivery yang memudahkan pelanggan. Selanjutnya untuk kesimpulan dan rekomendasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penelitian kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya tersendiri yaitu usaha yang kami telusuri adalah usaha jasa pencucian motor. Usaha jasa pencucian motor ini mempunyai prospek yang cerah dengan secara utama adalah semua kalangan masyarakat, baik anak muda maupun dewasa. Untuk mendukung usaha ini kami telah melakukan analisis SWOT untuk menganalisis beberapa besar peluang usaha tersebut dan mengetahui seberapa besar hambatan ataupun risiko yang mungkin terjadi. Kesibukan orang yang begitu padat sehingga tidak ada lagi waktu untuk mencuci motor mereka, dan cara terbaiknya yaitu adalah menyerahkan urusan cuci motor kepada jasa usaha pencucian kendaraan bermotor. Dan rekomendasinya yaitu yang pertama, menekan biaya dengan cara melakukan efisiensi bahan habis pakai, dan yang kedua, melakukan promosi secara maksimal kepada masyarakat, dan yang ketiga, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, dan yang terakhir, berhati-hati saat melakukan pencucian kendaraan bermotor. Baik, berikut dari kelompok kami. Atas kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.